Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita semua bersukacita karena Tuhan sudah buat baik buat saudara dan saya. Karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Mari kita akan memuji memuliakan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersyukur, berterima kasih karena Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Karena Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu buat Dia. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama muliakan Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Syukur, kami bersyukur. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi, terima kasih. Atas cinta-Mu. Haleluya. Segala keagungan dan kemasyhuran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama. Amin, amin, haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja,
Sukacita bagi Allah kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ku puji Tuhan, baikkan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaib, ajaiblah Kau Yesus, Yesus ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, amin. Haleluya, karena Dia Raja di atas segala raja. Mari terus berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, amin. Terus bersukacita. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam kekuatan-Mu. Ajaib dan perkasa, benar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu,
Yes, haleluya. Nama dia adalah nama terbegah, nama yang paling berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah petunjuk bagi kita. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tetapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Sekali lagi, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang berang. Oh, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekarang kita masuk di awal bulan Desember. Tidak terasa, kita sudah berada di bulan Desember. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan kita bisa hidup sampai saat ini. Kalau kita masih hidup, berarti tugas kita di dalam dunia ini belum selesai. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini di awal bulan saya mau berbicara tentang darah Kristus, karena tiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus, ya, baik di online maupun dalam ibadah tatap muka. Haleluya, puji Tuhan. Di tatap muka gereja kita penuh sekali yang hadir, sedangkan sore hari kami belum buka, dan jemaat-jemaat lain yang biasa hadir sore, mereka minta supaya saya membuka kembali ibadah yang kedua, ya. Jadi awal tahun depan kami akan buka ibadah untuk sore hari
Dan Bapak Ibu doakan biar semuanya berjalan lancar. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, besok Selasa saya akan berangkat ke Nias untuk memberitakan Injil di sana. Ada yang mau dibaptis, penyerahan anak, dan saya juga akan khotbah di perayaan Natal di gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Onolimbo, cabang kita yang ada di Nias. Doakan Bapak Ibu biar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa supaya pelayanan selama di sana Tuhan membimbing, Tuhan mengurapi, supaya banyak orang-orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, terima Yesus, dan juga dibaptis Islam. Itu kerinduan saya, dan saya percaya ini juga doa dan kerinduan dari Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dan hari ini saya mau bicara tentang darah Kristus. Ya, sebentar kita ada perjamuan kudus mengingat akan penderitaan Yesus ini, karena ini kita perlu sadari bahwa perintah Tuhan yang kita harus lakukan. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 sampai 23. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih kami boleh ada di awal bulan Desember 2021. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua berkat kesehatan, makan, minum, berkat keuangan. Kami mengucap syukur Engkau baik. Di awal bulan ini kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba, biar firman ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menyembuhkan bagi banyak orang, memberi solusi menjalan keluar saat ada masalah yang kami alami. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Darah Kristus. Orang yang menghargai darah Kristus akan hidup di dalam kemuliaan Allah. Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, ada orang menghina darah Kristus dengan cara suka memplesetkan. Ya, saya sering lihat orang bilang gini, "Oh Tuhai." Maksudnya oh Tuhan. "Oh darah tanda." Maksudnya darah Yesus. Ini namanya memplesetkan. Ada juga "Oh darah Yesus." Mereka jadikan "Oh darah babi," ya. Kasiang. Saudaraku, hal ini tidak boleh kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kita suka memplesetkan. Jangan Bapak Ibu. Alkitab memberitahukan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Apalagi menyebut darah Yesus yang sia-sia. Berbahaya. Nah, saudara, Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dia mengungkapkan bahwa cawan yang mereka minum adalah perjanjian baru oleh darahnya, oleh darah Kristus. Melalui darah Kristus, Allah menjadikannya sebagai meterai dari perjanjian baru antara Allah dengan umatnya. Hari ini, kekasih dalam Tuhan, saya akan berbicara tentang kuasa darah Tuhan Yesus yang tertumpah di Kalvari. Bagaimana cara kita
umatnya menghargai darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap waktu memperingati tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di dalam Injil Lukas 22 yang baru kita baca tadi ayatnya yang ke-19, dengan cara makan tubuh Tuhan yaitu roti dan minum cawan Tuhan yaitu air anggur yang berbicara darah Kristus Yesus. Saat kita makan dan minum, kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan kita melaksanakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mengingat akan penderitaan Kristus yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya di Kalvari. Dengan kita melaksanakan perjamuan kudus, kita mengingat kasih Allah yang besar. Ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia menyerahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Saudaraku, tidak ada kasih yang seperti kasih Allah kita. Dia memberi anaknya. Dia mencurahkan darahnya di Kalvari. Dengan kita ingat penderitaan Yesus di salib, kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya. Kita menyatu dengan Kristus. Efesus pasal 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, saudara dan saya dulu jauh, sudah menjadi dekat dengan darah Kristus. Darah Kristuslah yang membuat saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dengan darah Kristus, dulu kita tidak berharga. Di dalam Kristus, dulu kita jauh, tapi dalam Kristus kita menjadi dekat. Dulu kita tidak berharga, dengan darah Kristus kita menjadi berharga. Haleluya. Dulu kita musuh Allah, dengan darah Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Luar biasa. Dengan darah Tuhan Yesus, Matius 11 ayat 28 katakan, kita boleh datang kepadanya. Untuk apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita datang membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku. Ini undangan Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara memiliki beban berat, kita berkata, oh Tuhan, saya tidak sanggup menghadapi persoalan yang berat. Pengen bunuh diri untuk mengakhiri hidup ini. Nah, ini jalan yang keliru. Ya, saudara ada masalah, Alkitab katakan, responi undangan Yesus, datang kepadanya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus katakan, maka aku akan memberikan kelegaan kepada saudara. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan sentosa. Haleluya. Kita diperintahkan untuk apa? Menghargai darah Kristus. Orang yang menghargai darah Kristus, mereka akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Mereka akan menerima janji-janji Tuhan. Tadi saya katakan orang yang menerima darah Yesus, mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang orang yang menerima darah Kristus, saudara dan saya bisa menerima berkat dan janji-janjinya. Apa saja janji Allah bagi saudara dan saya menghargai darah Kristus? Pertama, kita akan mengalami mujizat. Saudaraku, mujizat artinya yang kita tidak sanggup. Mujizat hanya Allah yang bisa lakukan dalam hidup saudara. Yang kedua, kita akan menerima kasih karunia dari Tuhan. Harusnya kita dihukum, tapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, kita memperoleh berkat. Dan yang ketiga, kita dapat, Alkitab katakan, orang yang menghargai akan darah Kristus, Tuhan akan menuntun. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan tuntun. Dan yang keempat, kita akan menerima pengampunan dan penyucian Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita menerima darah Kristus, kita mendapatkan pengampunan dan penyucian dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, sebagai korban
yaitu Yesus Kristus, dia mengorbankan darahnya yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita dapat hidup layak, hidup berkenan, kita bisa melayani Allah. Mengapa orang di luar sana, saudaraku, mengolok-olok Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ya, mereka olok-olok Tuhan Yesus karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka mengolok-olok, kok Tuhan Yesus disalib, kok Tuhan Yesus telanjang, kok Tuhan Yesus hanya menggunakan celana kolor saja. Orang di luar sana mengejek tentang Yesus, tentang salib, tentang darah, karena mereka tidak mengerti tentang arti salib, tentang darah Yesus tertumpah. Itulah sebabnya orang di luar sana mengejek, orang di luar sana mengolok Tuhan Yesus, karena mereka nggak memahami, mereka tidak mengerti tentang pengorbanan Yesus. Kalau sekiranya mereka mau membaca firman, mereka mengerti kenapa Yesus harus datang ke dunia ini, kenapa Yesus harus mati di kayu salib, kenapa Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya di bukit Golgota. Ketika mereka mengerti tentang pengorbanan Yesus, tentang darah Yesus, mereka akan menerima keselamatan. Haleluya, haleluya. Mengapa Yesus harus mati? Sekali lagi saya mau katakan, untuk menebus dosa seisi dunia ini. Yang kedua, melalui salib saudara dan saya diselamatkan. Yang ketiga, dosa kita diampuni dan saudara dan saya tadinya dijajah oleh setan, kemudian kita dimerdekakan. Haleluya. Untuk itu jangan lagi kita mau diperhamba oleh setan, oleh iblis, ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Jangan mau kita diperhamba oleh setan. Dan yang berikutnya, yang keempat, jangan lagi kita kembali berbuat dosa, karena dosa membuat saudara dan saya menderita. Sekali lagi, jangan kita kembali berbuat dosa, karena dosa membuat saudara menderita. Nah, apa dampaknya? Kita, saudara dan saya, menghargai darah Yesus. Dampak pertama, kita akan hidup di dalam kekekalan, kita akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan yang berikutnya, kita menjadi warga negara sorga. Haleluya. Senang gak kita jadi warga negara sorga? Saya senang sekali. Haleluya. Yang kedua, kita menerima berkat. Ya, janji yang pertama kita sudah dengar tadi. Sekarang janji berkat. Ya, yang berikutnya kita akan menerima janji berkat. Pertama, kita menerima berkat apa? Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan hati yang bersih. Saya mau katakan, saudara akan menerima jawaban doa. Dan yang kedua, saudara akan menerima berkat apa? Saudara tidak akan menerima hukuman lagi. Segala kutuk dibatalkan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, Allah akan mengubah padang belantara menjadi kebun buah-buah yang subur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar janji Allah akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya? Pertama, kita wajib melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu memberitakan Injil. Dan yang kedua, kita wajib harus hidup benar, ya. Kalau kita hidup benar, orang-orang akan ikut kepada kita. Tapi kalau kita hidup nipu orang, bohongin orang, orang tidak akan percaya kita, orang tidak akan ikut kita, ya. Dan yang ketiga, kita wajib menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kekasih dalam Tuhan. Dan yang keempat, darah Kristus sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, darah Yesus sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya jangan sia-siakan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, darah Kristus dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai 14 memerciki orang-orang
yang najis, ya, menurut peraturan agama supaya mereka menjadi bersih. Nah, ayat 14 dalam kitab Ibrani pasal 9 katakan, nah kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus melalui roh yang abadi. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Darah Kristus itu fungsinya apa? Untuk membersihkan kita dari dosa. Ya. Dan yang ketiga, Allah Immanuel akan menyertai, melindungi kemanapun kita pergi. Dan yang keempat, kita dituntun oleh Tuhan, pribadi yang lebih baik lagi. Saudara, pasti kita selalu berdoa, Tuhan tolong saya supaya setiap hari saya menjadi orang pribadi yang lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Kalau dulu buruk, suka ngomongin orang, suka memfitnah orang, suka berprasangka buruk, suka menjelekkan orang. Hari ini kita berdoa, Tuhan tuntun saya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, dampak dari kita melakukan firman, dampak kita menghargai akan darah Kristus, Alkitab katakan bahwa Allah Immanuel menyertai kita, Allah Immanuel menuntun kita, Allah Immanuel melindungi kita. Haleluya, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Haleluya. Inilah doa saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengarkan firman tentang darah Kristus. Dan saatnya kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Tuhan, kuduskan roti yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan. Kuduskan air anggur yang bicara tentang darahmu yang tertumpah. Ketika kami makan dan minum, ini akan menjadi berkat buat kami. Yang lemah dikuatkan, sakit sembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Dalam nama Yesus kami siap untuk melaksanakan perjamuan kudus. Amin. Saatnya kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kuduskan air anggur, kuduskan roti yang melambangkan tubuhmu yang dihancurkan untuk dosa-dosa kami. Kuduskan air anggur bicara tentang darahmu yang ditumpahkan untuk kami. Ketika kami makan tubuh dan darahmu dan minum darahmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat pulang dengan kelegaan. Ini kami lakukan karena Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kuduskan kami, kuduskan roti dan air anggur ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari angkat tinggi-tinggi roti Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan, roti ini di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami sudah memperingati kematian Yesus di Kalvari. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari, hidup kami berarti. Hidup kami disucikan, hidup kami diselamatkan. Dengan kematian Yesus di Kalvari dan Yesus naik ke sorga. Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Hidup kami berarti, hidup kami ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini.
Haleluya, pasti kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, mari berikan yang terbaik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah meneguhkan kami. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan kepada-Mu. Sucikan setiap persembahan kami, biar boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkahnya. Memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan sama-sama siap menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik, saatnya kita mengakhiri ibadah pada awal bulan Desember ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.